Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah keluarga melalui secara virtual. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Bapak Lukas Arung dan keluarga Bapak Peter Lande, Dedi M. Lande. Untuk itu Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarlah namanya di kerajaannya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi empasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku,
Untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab limpah kasih dan karunia-Mu nyata sepanjang kehidupan kami. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena anugerah-Mu. Dan karena itu layaklah bagi kami memuliakan Engkau dan menyatakan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Engkau telah karuniakan bagi kami semua untuk menikmati persekutuan di dalam firman-Mu melalui keluarga kekasih Bapak Lukas Arung dan keluarga kekasih Bapak Peter Lande dan Bapak Dedi M. Lande. Kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan roh hikmat dan kearifan-Mu, dengan roh kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami akan diteguh kuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 138, Mazmur dari Daud, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Saya akan baca pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman-Nya demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Amin. Tema kita, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tinggal beberapa hari kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Tinggal beberapa hari kita akan mengakhiri perjalanan kembara kehidupan sepanjang tahun ini menurut kalender gerejawi. Dan ketika kita kembali melihat ke belakang, betapa banyak realita yang terjadi dalam hidup yang sesungguhnya tidak seperti yang kita rencanakan. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya baik dalam pemandangan Tuhan. Memang fakta menyatakan bahwa apapun yang kita rencanakan hari ini belum tentu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur segala-galanya dan Dialah pengendali waktu dan masa. Di tangan Dialah hidup kita dan masa depan kita. Kita hanya merencanakan, kita hanya mereka-reka jalan hidup, tetapi jawaban akhir
datangnya dari Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa perjalanan yang kita jalani penuh dengan tanda tanya. Tetapi ketika kita ada di penghujung tahun menurut kalender gerejawi, kita mau berkata sama seperti Yeremia di dalam kitabnya pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bahwa Tuhan tidak sedikit pun mempunyai rancangan jahat terhadap kehidupan umatnya. Ia tidak merancangkan yang buruk terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang akan dipenuhi dengan kemenangan. Belajar dari pengalaman hidup inilah saudara-saudara, kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya pasal 138. Mazmur ini saudara-saudara adalah mazmur gumul atas hidup yang dijalani oleh Daud, tetapi gumul itu tidak pernah mengendorkan semangatnya, bahkan mengaburkan kehidupan imannya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Melewati hari-hari yang diwarnai dengan tantangan, kesulitan, bahkan kepahitan hidup. Daud mempunyai begitu banyak rancangan, begitu banyak strategi untuk keluar dan terluput dari segala persoalan. Tetapi realitanya semakin ia mengandalkan kekuatannya, semakin ia mengandalkan akal budinya, semakin masalah itu menggunung. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, bahkan ia menyebut dirinya seperti seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya, maka bersamaan dengan itu hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tentram. Hatinya menjadi damai. Sehingga di dalam Mazmurnya, Mazmur 62, ia mengatakan hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Mengapa? Sebab daripadanya lah keselamatanku. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Terus terang saudara-saudara, terkadang kita mau menyelesaikan banyak hal dalam hidup. Tetapi kita menyingkirkan sumber kekuatan untuk sampai pada sebuah keberhasilan. Kita lebih menonjolkan keakuan kita. Kita lebih bersandar pada pengetahuan kita. Kita lebih mengandalkan segala yang melekat pada diri kita. Bahkan tidak sedikit orang lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Allah. Adakah masalah itu selesai? Adakah persoalan yang datang melanda kehidupan itu bisa tuntas? Tidak saudaraku, justru semakin menggunung. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa tunggal atas kehidupan, saat pikiran kita menjadi kalut, saat hati kita dipenuhi dengan kebimbangan, saat mata kita tidak lagi melihat jalan yang harus kita tuju, kita hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan Engkau sajalah yang kuandalkan. Bersamaan dengan itu, persoalan semakin mengecil dan hati kita menjadi tenang. Bukan berarti masalah tidak ada. Masalah akan tetap ada, persoalan akan tetap ada.
supaya kita selalu datang kepada Tuhan, selalu menyerukan nama Tuhan, selalu meminta Tuhan, tolonglah aku, pegang tanganku. Maka dengan itu kuasa Tuhan akan bekerja. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jawaban menurut ukuran kasih karunia-Nya. Inilah pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh Daud, yang tentunya harus menjadi bahagian dari perenungan kita dalam menjalani kehidupan. Sehebat apakah kita dibandingkan Daud? Posisi Daud adalah seorang raja. Ia mempunyai istana yang megah. Ia mempunyai orang-orang yang andal dalam membantu dia menyelesaikan masalah. Ia mempunyai pasukan yang akan memberikan rasa aman kepadanya. Ia tidak perlu memikirkan banyak hal tentang apa yang akan dia makan, tentang apa yang akan dia minum, tentang apa yang akan dia pakai. Tinggal nunjuk, semua pelayannya akan datang kepadanya dan melayani dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi semua kebanggaan-kebanggaan diri disingkirkan oleh Daud. Dan ia berkata, hanya Tuhan saja bagianku. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja andalan satu-satunya Daud. Sehingga sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman, hatinya tidak takut. Ia tidak bimbang, ia tidak khawatir. Mengapa ia begitu percaya Allah selalu ada berjalan bersamanya. Dan ia percaya Allah yang ia sembah akan menyelesaikan apa yang dipandangnya baik bagi Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Banyak hal yang kita rencanakan menemui kegagalan. Dan kita akan mengakhiri perjalanan sepanjang tahun ini. Jikalau kita tidak mempunyai iman yang kuat, pasti kita akan menjadi kecewa. Tetapi mari kita belajar mensikapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan untuk menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidup. Mari kita tumbuhkan keyakinan dalam diri masing-masing. Bahwa kita tidak mempunyai kekuatan dan daya apa-apa untuk berjalan, melangkah dan meraih masa depan. Tetapi jikalau Tuhan ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang perlu kutakuti, tidak ada sesuatu yang perlu kukhawatirkan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Mengapa? Karena Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap orang percaya. Karena itu saudara-saudara, mari kita lupakan banyak hal yang membuat kita kecewa di dalam menjalani hidup. Dan hati kita condongkan hanya semata-mata kepada Tuhan. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepadanya. Tahun depan adalah tahun anugerah Tuhan, tahun kasih karunia. Hanya orang-orang yang mendengarkan suaranya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Merekalah yang akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Mari persiapkan diri kita semua untuk menyambut datangnya Advent. Sebuah waktu yang sangat indah di mana kita melakukan perenungan diri. Betapa cinta Tuhan begitu besar terhadap diriku sehingga ia meninggalkan segala kemuliaannya dan hadir di dalam kehidupanku. Percayalah, Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
Amin. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, di mana firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk nikmat, anugerah dan kasih karunia-Mu bagi setiap kami, yang kami boleh alami sejenak waktu di mana Tuhan persekutukan kami satu dengan yang lain di dalam penyembahan, mendengarkan firman-Mu. Melalui keluarga kekasih kami Bapak Lukas Arung, keluarga kekasih kami Bapak Peter Lande dan Bapak Dedi M. Lande. Terima kasih untuk firman-Mu yang mau menyadarkan kami bahwa manusia mereka-reka jalan hidup, tetapi jawaban akhir datangnya dari Tuhan. Tetapi setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami berkat. Sebab rencana dan rancangan-Mu bukanlah rencana dan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Kiranya firman ini akan meneguhkan setiap kami, terlebih khusus bagi keluarga yang mendapatkan pelayanan pada malam hari ini. Berdoa buat Bapak Lukas Arung. Tuhan terus memberkati dan menyertai dalam kehidupan, dalam tugas dan pekerjaan, dalam mengelola usahanya. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, hikmat dan kearifan-Mu, sehingga sungguh-sungguh ia dapat mengemban tanggung jawabnya dalam roh takut akan Tuhan. Sehingga perkenan-Mu akan dinyatakan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dan dalam rumah tangganya. Memberkati istri kekasih, mengaruniakan hikmat dan kearifan di dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan keluarga. Menyendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapannya. Sehingga sungguh-sungguh ia dapat menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, selaku istri yang bijaksana, yang olehnya suami dan keluarga tidak akan pernah kekurangan segala yang baik. Memberkati anak-anak karunia-Mu,
dalam menikmati masa muda, dalam menikmati tumbuh kembangnya, dalam mengejar harapan dan cita-cita. Sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih masa depannya. Berdoa dan bersyukur bahwa pada tanggal 20 November yang lalu, ada kekasih Priscilia Arung dipertambahkan usianya setahun lagi. Tuhan menyempurnakan sukacita karena pertambahan usia ini. Dan berkat-Mu Engkau sediakan baginya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, Bapak Peter Lande dan Bapak Dedi M. Lande. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup keluarga kekasih. Roh Kudus menuntun mereka siang dan malam. Berdoa untuk Bapak Peter Lande, Tuhan berkati. Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga boleh menikmati dan menunaikan kewajiban dengan baik dan benar. Dan berkat Tuhan dihadirkan dalam keluarga. Memberkati istri kekasih di dalam tanggung jawab. Menyatakan yang terbaik untuk hidup dan masa depan. Biarlah melalui peran-peran kehidupan yang dilakukan, berkat dan sorga-Mu dinyatakan dalam keluarga. Dan menjadi waris buat anak-anak cucu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa. Buat salah seorang adik, yakni Bapak Mikael Pandin. Bersama dengan istri Elizabeth Lande, yang sekarang ini sedang dalam proses kesembuhannya. Tuhan Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu, berkat pemulihan-Mu kepadanya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan sendiri mereka boleh kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan bersyukur kepada-Mu. Pun demikian berdoa buat Bapak Anton Pandin yang juga sakit karena lansia. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berkat dan rahmat-Mu di tengah usia lanjut dan di tengah kelemahan tubuh. Biarlah dengan demikian kuasa-Mu sendiri yang akan dialami melalui berkat makanan, minuman dan obat-obatan, sehingga dengan semua itu ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menikmati hidup dan bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu bahwa pada tanggal 19 November yang lalu orang tua kekasih kami, Bapak Peter Lande, boleh menikmati pertambahan usianya setahun lagi. Mari Tuhan berkati kehidupannya. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik untuk perjalanan ke depan. Mari Tuhan memberkati setiap harapan kerinduan teristimewa buat anak-anak cucu karunia-Mu. Sehingga dengan demikian senantiasa ada rasa syukur dinyatakan di tengah keluarga dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat rencana keberangkatan Dr. Salih ke Timika. Biarlah dengan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu boleh ditibakan dengan penuh selamat, dan di mana dia berada, di sana dia merasakan hadirat-Mu, melanjutkan karya pelayanan, dan Tuhan melapangkan jalan yang terbaik untuk hidup dan masa depan, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan. Berdoa buat kekasih kami Bapak Dedi M. Lande, Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Tuhan menyatakan yang terbaik di tengah tugas dan tanggung jawabnya. Karuniakan roh hikmat dan kearifan kepadanya dan kuat sehat badani. Jenjang karirnya Tuhan lapangkan jalan. Sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu. Dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan. Berdoa buat istri kekasih. Kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam hidupnya. Pemeliharaan Tuhan akan terus dialami sejauh hidup yang Tuhan perkenan.
mengaruniakan hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan keluarga. Biarlah melalui seorang ibu di tengah keluarga berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan dalam keluarga. Memberkati anak-anak karunia Tuhan dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pengejaran harapan dan cita-cita mereka. Tuhan berkenan memberkati, agar semuanya boleh mengalami pertumbuhan yang baik fisik dan rohani. Dan dengan tuntunan kuasa-Mu mereka dapat meraih masa depannya dengan baik pula. Boleh menjadi anak-anak kebanggaan di tengah keluarga. Kebanggaan bagi gereja-Mu, harapan bagi bangsa dan negara. Serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkenan Engkau memberkati segenap saudara dan kaum keluarga, jauh dan dekat dimanapun mereka berada. Damai sejahtera dan anugerah-Mu terus dinyatakan dalam perjalanan hidup masing-masing. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu, sehingga kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Tuhan memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang dalam tugas dan perannya di tengah pelayanan jemaat, di tengah keluarga. Biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu akan terus dinyatakan. Dan Tuhan memberkati rumah tangganya, suami dan anak karunia-Mu. Sehingga dalam keluarga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, istri hamba-Mu di dalam tugas dan pekerjaan setiap hari. Anak-anak yang ada di Samarinda, biarlah kasih Tuhan akan dinyatakan dalam perjuangan akhirnya. Pun demikian buat dia yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati dia di sana dan melapangkan jalan baginya untuk menjalani masa perolahnya dengan baik. Memberkati Epi, memberkati Kiki yang sedang mengikuti KKN. Memberkati Ita dan Geri. Biarlah kasih karunia-Mu akan dinyatakan dalam hidup mereka semua. Memberkati Vina, memberkati Calik dan Nando. Memberkati semua majelis gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Memberkati semua umat-Mu yang setia menyatakan penyembahan. Menyatakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Memberkati dalam peran masing-masing selaku bapa, selaku ibu. Memberkati anak cucu umat-Mu, memberkati opa-opa dan oma-oma. Menyatakan kuasa pemulihan bagi setiap umat-Mu yang dalam kelemahannya. Bahkan menghiburkan setiap mereka yang ada di dalam duka cita. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Umat-Mu telah membawa korban syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atasnya, agar dapat dikelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah jemaat. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita menanti berkat dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi 131, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah
tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah jalani hidupmu, letakkan seluruh harapmu hanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dialah yang akan menyelesaikan apa yang dipandangnya baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Perkenankan saya untuk menyapa keluarga Bapak Peter Lande. Selamat ulang tahun buat Bapak Peter Lande tanggal 9 November yang lalu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan akan terus melimpah dalam perjalanan hidup ke depan. Pun demikian buat keluarga Bapak Lukas Arung. Secara pribadi saya sampaikan selamat ulang tahun buat anak kekasih Priscilia Arung tanggal 20 November yang lalu. Kiranya kasih Tuhan akan terus menuntun untuk mengejar harapan dan kerinduan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Selamat malam, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Oktapina, Cali dan Nando dalam membantu pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.